Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kajian kita malam ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Wa qala al-imanu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yuk beli barang. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah yang pertama kita bersyukur kepada Allah. Malam ini di sholat maghrib kita alhamdulillah fi awali waktin. Salah satu amalan yang dicintai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktu. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apakah ya Rasulullah yang dicintai oleh Allah? Di antara jawaban Rasulullah adalah as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya, ay fi awwali waktin, yaitu di awal waktu. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan. Mudah-mudahan Allah benar-benar cinta kepada kita, ya, karena kita melaksanakan sholat di awali waktin, di awal waktu. Dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam melaksanakan semua sholat-sholat fardu yang kita lakukan di awali waktin tadi, ya, ala waktiha, tepat pada waktunya. Memang yang menentukan waktu sholat itu bukan kita, bukan manusia, tetapi Allah yang menentukan waktu sholat itu Allah. Maka kita tidak usah membuat aturan sendiri tentang waktu sholat, ya. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya pada malam hari ini akan membacakan salah satu topik yang mudah-mudahan nanti menjadi pemahaman bagi kita tentang akidah Islamiyah, tentang akidah as-shahihah, al-aqidah as-shahihah, al-mahfuz minal Qur'an was sunnah, yaitu akidah yang benar yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab Al-Quran dan Sunnah adalah sebagai pedoman hidup kita, dan itulah yang ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang apabila kita mau berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, taraktu fikum amroini. Dalam riwayat yang lain, syai'aini lam tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Telah aku tinggalkan atas kalian semua dua perkara, yang apabila kalian mau berpegang teguh kepada keduanya, maka niscaya kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Mahuma, apa keduanya? Al-Quran was sunnah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, baik itu yang berhubungan dengan qauliyahnya maupun fi'liyahnya maupun takririyahnya. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang diamalkan oleh Rasulullah, dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Itulah yang disebut dengan Sunnah Rasul, atau kita kenal dengan Al-Hadith. Jadi kalau pengertiannya sunnah itu apa? Ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran. Yang disebut dengan sunnah itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan, qaul, atau perbuatan atau fi'il, af'al, au takririyah, atau ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang dibawa oleh Rasulullah, kita disuruh untuk mengambilnya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Nabi, maka ambillah, dan apapun yang dilarang olehnya, maka tinggalkanlah. Insya Allah kita selamat. Insya Allah kita selamat apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada salah satu judul di dalam buku yang saya fotokopi dari Al-Aqidah Al-Islamiyah. Al-Aqidah Al-Islamiyah, yaitu akidah Islam, tentunya yang as-shahihah, yang benar. Judulnya adalah Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali Allah. Tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah. Dan ini Bapak dan Ibu sekalian, hukum, salah satu makna la ilaha illallah adalah la hakima illallah. La hakima illallah. Tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita saksikan hukum yang dibikin oleh manusia, hukum yang dibikin oleh penguasa, hukum yang dibikin oleh raja, itu menguntungkan siapa yang membuat. Tetapi kalau hukum Allah kemudian benar-benar dilaksanakan oleh kita sebagai umat yang beriman, maka akan membawa kemaslahatan. Tetapi kalau hukum itu dilanggar, maka akan mendatangkan siksa. Tetapi kalau hukum manusia kan bisa dirubah-rubah. Bisa dirubah-rubah kalau hukum manusia itu sesuai dengan keuntungan, sesuai dengan apakah ini menguntungkan yang membuat atau tidak. Yang pasti hukum yang dibikin oleh manusia, yang dibikin oleh penguasa, maka akan menguntungkan siapa yang membuatnya. Di sisi lain, orang yang membuat hukum itu beruntung,
ya, tetapi yang dikenai hukum niku biasanya pun akan menderita, ya. Ya, hukumnya menungso niku kan kadang-kadang sing salah dibenerake, sing bener disalahake, sing bener kadang-kadang doyak-oyak, ya. Dan persis kaya peraturan Fir'aun. Nabi Musa niku salahin apa saja? Salahin apa kok doyak-oyak arep dipateni karo Fir'aun niku napa salahin? Masya Allah, Nabi Muhammad SAW itu dikejar-kejar juga mau dibunuh. Salah buatan Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Ibrahim salah buatan. Karena menentang, ya, menentang kebatilan. Ikhwani fillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan. Khalaqallahul alam li ibadatihi wahdah. Wa arsala lahumur rusula li ta'limihim wa anzala ma'ar rusuli al-kutub liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Wa hadzal hukmu yatamathalu fi kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam wa yashmulul hukmu fil ibadat wal muamalat wal aqaid wat tashri' was siyasah wa ghairuha min umuril bashar. Artinya kurang lebih seperti ini Ibu dan Bapak, Allah telah menciptakan alam. Alam itu, ya, baik yang lil akil, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, semuanya adalah alam. Manusia itu termasuk alam, tetapi berakal. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, termasuk di dalamnya al-akil wa ghairu akil. Segala puji bagi Allah yang merajai seluruh alam. Allah menciptakan seluruh alam ini, tujuan utamanya untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Li ibadatihi wahdah. Bagaimana cara ibadahnya? Maka Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk menyampaikan tata cara bagaimana beribadah kepada Allah. Wa arsala alaihimur rusul, dan Allah mengutus kepada seluruh alam itu utusannya untuk apa? Litaklimihim, untuk mengajarkan kepada mereka. Apa yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul Allah? Kalamullah, firman-firman Allah. Mila wonten Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah dipun ngendikaaken huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kana min qablu la fi dhalalim mubin. Kata dia, dialah Allah yang telah mengutus kepada setiap umat itu utusan untuk membacakan kepada mereka kitab, wa yuzakihim, untuk membersihkan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab, Al-Qur'an, wa sunnah, al-hikmah bermakna sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, meskipun pada saat sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi wa arsala alaihimur rusula litaklimihim kalamullah, untuk mengajarkan kepada umatnya kalamullah. Wa kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajarkan Al-Qur'an, untuk mengajarkan ayat-ayatnya, menyampaikan ini loh yang halal, ini yang haram, ini perintah, ini larangan. Semua diajarkan, ya.
Makanya ketika akhir di dalam sejarah akhir kehidupan Rasulullah itu kan Rasulullah menanyakan kepada para sahabat, apakah ini sudah aku sampaikan? Sudah ya Rasul. Apakah ini sudah aku sampaikan? Sudah ya Rasul. Maka kemudian turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Turun ayat yang terakhir. Para sahabat gembira, Pak. Ketika turun ayat terakhir itu mereka bersenang-senang. Alhamdulillah sudah tidak ada ayat lagi yang mau diturunkan. Satu-satunya sahabat Rasulullah yang nangis temenanan Abu Bakar As-Siddiq. Segera ditanya oleh sahabat yang lain, ya Abu Bakar, lima tabki, kenapa engkau menangis ya Rasul, sedangkan kami bergembira? Kalian tidak tahu ya? Kalau ayat yang baru saja disampaikan oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad itu ayat terakhir, berarti kita sebentar lagi akan berpisah dengan kekasih Allah. Kita sebentar lagi akan berpisah dengan Muhammad. Maka setelah Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan seperti itu, seluruh sahabat menangis sejadi-jadinya, karena akan berpisah dengan orang yang dicintai. Karena Rasulullah pernah mengatakan begini, ibu dan bapak, almar'u ma'aman ahabbu. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti akan bersama dengan yang dicintai. Kita cinta nggak sama Nabi Muhammad? Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah kita nanti akan bersama dengan Nabi Muhammad. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nanti akan dipertemukan bersama dengan orang yang dicintai. Di antara tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad, kalau disebut nama Muhammad, maka kita disuruh untuk bersolawat, mengikuti apa yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu termasuk salah satu tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Salajengipun para bapak saha para ibu, wa arsalalahumur rusula lita'limihim wa anzala ma'ar rusul al-kutuba liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Untuk apa Allah mengutus para nabi dan para rasul, kemudian menurunkan Al-Qur'an, menurunkan ayat-ayatnya, liyahkuma bil haqq, supaya mereka berhukum dengan hukum yang benar, supaya mereka berhukum dengan hukum yang adil di antara mereka. Wa hadzal hukmu, dan hukum ini yatamatsalu fi kalamillah, semuanya terkumpul di dalam kalamullah, yaitu Al-Qur'an. Napa sih sing boten wonten dengan Al-Qur'an napa? Hukum apa yang tidak ada dalam Al-Qur'an? Semuanya ada, Bapak Ibu sekalian. Hukum munakahat, pernikahan ada, hukum mawaris, pembagian harta warisan ada, hukum tata negara itu betul ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada. Yasmulu itu mencakup keseluruhannya. Dan Al-Quran dan Islam, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah itu mengatur kehidupan manusia mulai dari yang sekecil-kecilnya. Melebu metu kamar mandi itu diatur betul? Diatur oleh Islam. Hubungan suami istri, orang tua dengan anak, murid dengan gurunya, Masya Allah, semuanya diatur. Liyahkuma bainahum bil haqqi wal adli, supaya manusia itu menghukum, berhukum dengan seadil-adilnya dan menentukan sesuatu dengan yang sebenar-benarnya, bukan diputar balik. Masya Allah. Wa hadzal hukmu yatamatsalu fi kalamillah wa kalami Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa yasmulul hukmu fil ibadat. Hukum peribadatan semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Wal muamalat itu hubungan sesama makhluk Allah, kita dengan makhluk Allah, baik itu kepada binatang, bagaimana kita memperlakukan
binatang yang akan kita sembelih misalnya, semuanya ada hukum-hukumnya, semuanya sudah diatur. Wal aqaid, keyakinan, hukum-hukum tentang akidah atau keyakinan. Wat tasyri', ya, dan perundang-undangan. Wasiyasah, apa arti siasah? Politik, sudah diatur semuanya, ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu surat Yusuf, maaf, ya. Di dalam surat Yusuf itu kan itu loh, yang kamu jangan masuk dari satu pintu. Ngerti? La tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Gitu. Nek mlebu ki aja mung saka lawang siji tok, gitu loh. Tetapi boleh kalian itu kalau masuk dengan berbagai macam pintu, min abwabin mutafarriqah. Nah, ini ada yang menjelaskan bahwa itu termasuk siasat, gitu loh. Masya Allah. Ternyata di dalam Al-Quran pun juga disebutkan tentang siasat atau politik. Ketaatan kepada Allah itu mutlak, ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Tetapi ketaatan kepada pemimpin, ya, selama pemimpin itu tidak berbuat maksiat kepada Allah, maka kita harus taat. Tetapi kalau pemimpin itu berbuat maksiat kepada Allah, berhukum kepada hukum selain yang diturunkan oleh Allah, kita tidak boleh mentaatinya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humud dzalimun faulaika humul fasiqun. Karena tadi di dalam Al-Qur'an, siapapun yang berhukum, ya, dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir, mereka itulah orang yang dolim, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Karena Al-Quran itu berhubungan dengan akidah juga, mempelajari di dalam akidah, ada siasat, ada muamalah, ada ibadah di dalamnya. Masya Allah. Dan itu ibu dan bapak, kita harus memahami satu persatunya. Jangan sampai kita tergelincir ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Apa ada kemaksiatan di dalam berpolitik? Enten betul? Ada. Ya, dalam ibadah saja, ya, dalam masalah ibadah saja orang berbuat maksiat ada loh, apalagi di dalam akidah, ya. Dalam masalah ibadah misalnya, itu tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada perintah, tetapi dikatakan sebagai ibadah misalnya. Itu sudah menyalahi Al-Quran maupun sunnah. Saya ulangi, ibu dan bapak, khalaqallahu al-alam li ibadatihi wahdah wa arsala lahumur rusula li ta'limihim wa anzala ma'ahumur rasul al-kutuba liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Wa hadzal hukmu yatamathalu fi kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam wa yashmulul hukmu fil ibadati wal muamalati wal aqaidi wat tasyri'i was siyasati wa ghairiha min umuril bashar. Ya, segala macam urusan manusia itu sudah diatur, baik itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah. Mau nganggo klambi wae kon tengen sik to. Nek nyopot sandal kon sing kiwa dhisik kan gitu. Masuk masjid diawali dengan kaki yang kanan nek metu kon. Kan itu sepele. Makan pakai tangan kanan, bismillah dulu. Subhanallah, semuanya diatur. Min umurin nas, min umuril bashar, dari segala macam urusan manusia. Semuanya sudah diatur. Tinggal kita itu nanti teman saya ada rasa keberatan nggak di sini? Ya, wonten Al-Quran diberi tiga akan nanti ibu sahabat. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum wa la yajidu fi sudurihim harajan mimma utu wa yu'thiruna. Maaf, lali mana? Mbak, benar? Wala yajidu fi sudurihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, seseorang itu tidak disebut sebagai orang yang beriman
sehingga menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai penentu hukum. Coba, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di antara mereka. Wala yajidu fi sudurihim harajan, dan ketika Nabi Muhammad menentukan hukum, maka tidak didapatkan rasa berat sedikit pun di dalam hatinya. Wa yusallimu taslima, dan menyerahkan segala urusannya itu dengan selega-leganya, lego tenan. Masya Allah. Contoh nopo? Pembagian harta warisan. Wong lanang ki entuke sak pikul, tapi nek wong itu entuke segini. Orang yang tidak memahami hukum Islam mengatakan wah tidak adil. Yang tidak memahami hukum Islam, mereka mengatakan wah tidak adil seperti itu. Wong sejenenge padha-padha anak ya dibagi roto kan begitu. Bagi yang tidak memahami hukum. Ini makanya Allah menciptakan seluruh alam tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, dan Allah mengutus para utusannya untuk membacakan, untuk mengajarkan, untuk mensucikan keyakinan-keyakinan yang tadinya tidak baik menuju kepada keyakinan yang baik. Salah pun ibu saha bapak, saya bacakan lagi. Yang pertama, al-hukmu fil aqidah, hukum di dalam masalah akidah. Awwaluma bu'itar rusul da'watuhum, apa pertama kali apa yang dilakukan oleh para rasul di dalam mendakwahkan, di dalam dakwah mereka, huwa tashihul aqaid, meluruskan akidah, meluruskan keyakinan. Jadi wadifah atau tanggung jawab atau tugas dari para nabi dan para rasul pertama kali adalah untuk tashihul aqaid, meluruskan akidah, meluruskan keyakinan. Wa da'watun nas ila tauhid, dan juga mengajak manusia supaya mereka bertauhid. Wa hadza Yusuf alaihissalam, termasuk di dalamnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau berada di as-sijnu, ketika Nabi Yusuf berada di penjara. Yad'u sahibaihi, mengajak kedua temannya yang sama-sama di penjara ila tauhid, untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Indama sa'alahu ta'birur ru'ya, ketika keduanya menanyakan kepada Nabi Yusuf tentang mimpi, ru'ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, ya sahibai sijnu a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min duni illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi ini ungkapan atau ucapan Nabi Yusuf kepada kedua temannya yang sama-sama di penjara. Nabi Yusuf kan pernah di penjara, Goro-goro apa? Dituduh apa nih? Kata dia. Insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah memahami. Wahai kedua temanku yang ada di dalam penjara, a'arbabun mutafarriquna, apakah pendeta-pendeta yang bermacam-macam itu lebih baik daripada Allah yang Maha Esa lagi Maha Pemaksa? Kalau kita tentunya kita akan menjawab Allah khair, Allah lebih baik, begitu. Mana mata buduna min dunihi illa asma'un samaitumuha, kalian tidak menyembah kepada selainnya kecuali nama-nama samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan.
Allah tidak menurunkan min sultan dari kekuatannya. Itu inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Amara Allah ta'budu illa iya. Dia Allah telah memerintahkan. Amara Allah, dia memerintahkan supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Illa iya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Agama yang lurus itu menyembah hanya kepada Allah. Dzalika dinul qayyim. Dzalika dinul qayyim. Jadi agama yang lurus itu adalah agama yang menyembah hanya kepada Allah. Arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Pendeta-pendeta yang banyak itu apakah lebih baik dibandingkan dengan Allah? Itu. Ini pertanyaan dari Nabi Yusuf kepada kedua temannya yang sama-sama di penjara. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, ini tentang akidah, ya. Yang pertama. Yang kedua tentang hukum di dalam ibadah. Yajibu an nakhudha ahkamal ibadati min sholatin wa zakatin wa hajjin wa ghairi dzalika minal qur'ani wal hadits sahih amalan biqoulihi sallallahu alaihi wasallam shallu kama raaitumuni usolli. Kemudian wa qauluhu khudhu anni manasikakum wa amalan biqaulil a'immah al-mujtahidin idza shahhal haditsu fa huwa madhhabi wa idza ikhtalafa al-a'immah fi amrin minal umuri fala na'tasibu liqauli ahadin illa liman kana ma'ahu dalil as-sahih alladzi lahu aslun minal kitabi was sunnah. Hukum di dalam masalah ibadah. Wajib asas kita untuk mengambil hukum-hukum di dalam ibadah seperti sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Dari mana kita mengambil itu semua? Minal Quran wal hadis as-sahih. Dari Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku melaksanakan sholat. Bagaimana Rasulullah takbiratul ihram, mengangkat kedua tangannya, bagaimana Rasulullah meletakkan kedua tangannya di dada, ya ala sadrihi. Kemudian bagaimana Rasulullah ketika ruku, bagaimana Rasulullah ketika iktidal, bagaimana Rasulullah ketika sujud dan lain sebagainya, termasuk doa-doanya. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tentang manasik haji, Rasulullah juga ngendika, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari diriku manasik haji kalian, manasik umroh kalian. Tidak boleh kita membuat sendiri-sendiri. Ya, ono pas napa nika? Ono pas sa'i kok malah ngapalake Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita pripun niku? Ya, Rasulullah mengajarkan biar nalika zaman Rasulullah boten enten Pancasila. Enten boten? Boten enten. Napa kok dadak diapalake nalika dhewe sa'i? Perjalanan antara Bukit Sofa sampai Bukit Marwah, ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, ketika mau naik ke Bukit Sofa, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kemudian ketika melewati lampu itu, Allahumma ghfir warham wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azizul akram. Gimana? Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian ketika sampai di Bukit Marwah, ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdah anjaza wahdah
wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Subhanallah. Semuanya sudah diatur, sudah ada khudhu anni manasikakum. Ya, subhanallah. Kemudian ada tarwiyah, ya, ada nafar awal, ada nafar sani. Bagaimana Rasulullah ketika melempar jumroh, apakah dengan marah atau tidak? Diawali dengan Bismillahi Allahu Akbar. Podo persis Bismillahi Allahu Akbar. Wong sing do melempar jumroh Bismillahi Allahu Akbar. Kita ketika menyembelih hewan kurban juga Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah. Itulah syariat. Masya Allah. Khudhu anni jazakallah. Ini minuman teh yang ketiga selama saya di Al-Huda tadi. Mau wis rong gelas, saya ingin tambah siji. Alhamdulillah. Tadi kan pada asar sampai hampir maghrib, saya juga di sini, ibu-ibu Aisyah, ya, Insya Allah. Tapi rasanya ngantuk ini aslinya kalau ibu. Jadi tadi malam saya punya tanggung jawab untuk jaga, ya, 6 mobil sing wis dihias karo guru TK. Rasa lagi nang wetan omah nang pelataran kok. Nggih. Jam 1 tangi tak obori aman, gitu. Jam 2:30 metu meneh. Pasane ngantuk niki. Jam 4 wis mangkat maring turen karo jam. Alhamdulillah sing penting sehat, nggih. Sehat. Sehat niku nek sehat niku masyaallah. Monggo panjenengan semua nggih sehat ya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Wah niki nggih, ekonominya juga sehat. Ngoten nggih? Wis kabehane wis lah. Anak-anak semua juga sehat, solih-solihah, nggih. Istri sehat, suami juga sehat. Ini yang kita harapkan. Nek sehat niku dhewe kudu entrengan. Wasihataka qabla ayo, wasihataka qabla. Jaga kesehatanmu sebelum sakit. Bahasa Arabnya apa? Wasihataka qabla maradika atau qabla sakomika. Sakom itu artinya sakit. Ya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Di antaranya wasihataka qabla sakomika. Jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Nek dong pas sehat niku ya kudu ojo dimanja. Ya. Harus beraktivitas. Harus beraktivitas. Ojo sare terus. Insyaallah. Ibadah ya. Khudhu anni manasikakum. Ya. Khudhu anni manasikakum. Ambillah kalian dari diriku manasik kalian. Manasik haji kalian. Wa amalan biqaulil a'immah al-mujtahidin, dan juga mengamalkan apa yang dikatakan oleh al-a'immah al-mujtahidin, imam-imam yang bersungguh-sungguh. Idza shahhal hadits wa huwa madhhabi. Ini ungkapan dari Imam Syafi'i, Ibu dan Bapak. Ya, apabila hadis itu sahih, maka itulah tempat aku madhab. Madhab itu tempat untuk kembali. Tempat untuk mengambil sesuatu. Ya. Idza shahhal hadits wa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih maka pasti akan aku gunakan. Itu maksudnya. Fa idza ikhtalafa al-a'immah fi amrin minal umur, maka apabila al-a'immah imam-imam itu berbeda pendapat dalam satu perkara, fala na'tasibu liqauli ahadin, maka kita tidak boleh ta'assub. Ta'assub itu artinya apa? Pokoknya kudu melu kae itu loh maksudnya. Asobiyah. Mengkultuskan sesuatu. Nek orang mbah kiai kae ora itu loh maksudnya. Napa? Fanatik. Nah, kita tidak boleh fanatik terhadap ucapan seseorang, tidak boleh. Saya teruskan sedikit. Fala nata'assabu liqauli ahadin illa liman kana ma'u dalil, kecuali kalau di situ ada dalil yang sahih. Alladzi aslun minal kitab was sunnah. Ada dasar, ada contoh, ya, baik itu dari Al-Quran dan Sunnah. Para imam mengatakan idza shahhal hadits wa huwa madhhabi. Kalau terjadi perbedaan pendapat, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa idza Astagfirullahaladzim. Atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau terjadi perselisihan pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika, yang demikian itu apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini ada perselisihan di antara kita, itu kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apalagi masalah ibadah kalau mau, masalah ibadah. Kalau ada perselisihan nggak usah dibesar-besarkan, dan tidak usah kita saling menyalahkan. Aku lho sing paling benar, belum tentu. Kayak orang podo karo nyong berarti orang podo karo nyong. Tidak usah kita saling menyalahkan. Masih di dalam al-hukmu fil ibadah. Baru dua, al-hukmu fil aqaid dan al-hukmu fil ibadah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita sekalian, dan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Moga kita akhiri kan di doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.